Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ihsani fil yatama wal masakin wa ja'ala lana fi dzalika ajran 'azima fid dini wad dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jamaah sekalian, kalau disebut nama Nabi baca sholawat. Orang pelit kalau disebut nama Nabi diem baik. Lagi ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahma wa abil yatama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih wallahu azizun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana wa kafil yatimi fil jannah hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja al bainahuma syai'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatizah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para guru, wabil khusus tentunya yang saya hormati Bapak Dewan kita, Bapak Muhammad Fuadi Lutfi beserta istri Ibu Heni Iswanti. Tadi nanya tadi, takut salah lagi. Dan juga Uminda, Ustazah Haja Rozikoh, Ustazah Mimi ya, Ustazah Mimi ada ya? Munawar, Ustazah Munawar ada? Ya ada ya. Ustazah Haja Masfuha, Ustazah Masadah, dan semua para asatizah yang tidak saya sebutkan namun tidak mengurangi hormat saya kepada para ustazah sekalian. Juga yang saya hormati Bapak RW kita, Bapak Haji Abdul Ghani, Bapak RW 06. Sekaligus juga ada tamu kita Bapak RW 03, Bapak Syabawi, datang juga abangnya nemenin. Dan juga tak lupa Ketua PSBB kita Bapak Abu Bakar atau Bapak Maklum atau Bapak Beli, 3 namanya. Juga panitia, ketua panitia saudara kita Bapak Ahmad Sobari, dan seluruh pengurus yang saya hormati beserta anak-anak kita nih, anak-anak yatim. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan temanya bersama anak yatim dan doa apa kita menuju hidup berkah. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini, hafizakumullah, semoga Allah memelihara kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, semata-mata rahmat, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Kita tidak sanggup menghitungnya. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan hadirnya kita ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan kita bacakan yang selalu mikirin kita, yang sayang sama kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipikirin, yang diakui dan akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat sekalian, tadi di mukaddimah Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 220 yang bunyinya fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Kita disuruh merenungin, jangan mikirin dunia aja. Nih kalau nggak mikirin akhirat nggak bakalan datang kita. Kalau nggak mikirin akhirat, nih panitia saya liatin, saya kontrol di grup, itu capeknya luar biasa. Ada gajinya? Nggak ada. Yang ada capek. Terus terkadang hukum manusia biasa pada ngambek. Ada yang kecewa, ada yang nggak suka. Itu wajar. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas la tudrikuhu. Kalau kamu pengen semua manusia ridho, suka sama kita, nggak bakal kita temuin. Nabi kita aja yang manusia mulia, Nabi paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ada yang gak suka, apalagi model kita. Jadi itu biasa. Cuman jangan kayak gitu kita. Karena kita mikirin akhirat, kita datang nih. Sesibuk-sibuknya kita datang, kita kumpul bersama. Terus ayatnya Nabi ditanya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Bagaimana Nabi tentang anak-anak yatim itu? Nabi jawab, qul islahul lahum khair. Anak yatim itu urusin dengan urusan yang sangat patut. Nih abang-abang kita nih PSBB ngurusin, walaupun mohon maaf cuma setahun sekali. Ketua PSBB punya cita-cita kalau bisa tiap bulan. Kalau bisa, cuma ngumpulinnya susah banget. Nggak apa-apa kita bercita-cita seperti itu. Niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman kadang-kadang lebih baik daripada amalnya. Orang kaya nyumbang 100.000, orang miskin pengen juga nyumbang 100.000. Si orang kaya nyumbang karena pengen dipuji, si orang miskin kagak bisa nyumbang karena nggak punya duit. Pahalanya si miskin yang dapat pahala, si kaya nol, nggak dapat apa-apa. Jadi harus niatin, jangan takut-takut. Di dalam hadis tadi itu Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Aku bersama orang-orang yang nyantunin, yang ngurusin, yang memelihara anak-anak yatim di surga nanti. Jadi nyantunin anak yatim, ngurusin anak yatim, pahalanya surga. Surga apa surga ya? Surga. A'adatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga kayak gitu indahnya. Aku siapkan buat hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas nikmatnya di dalam hati. Itulah surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah takut. Semua yang kita sumbangkan, uang, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya, pasti ada ganjarannya, pasti ada pahalanya.
wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun kecil, kebaikan itu akan ada pahala nanti, akan Anda lihat nanti di akhirat. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan itu sama, kita kerjakan nanti akan diperlihatkan dan akan dibalas. Jadi enggak usah takut, balasannya surga. Apakah Anda ingin dikasih tahu sama Nabi kalau hati kita ini keras? Jawabannya dua. Irhamil yatim wamsah ra'sahu. Sayangin anak yatim dan usap palanya. Ini ngusap pala sebenarnya lambang supaya kita tawadu, jangan sombong banget jadi orang. Saya waktu ngaji sama babah saya, guru awal saya babah saya dibilangin, Jawad, ada 5 penyakit hati. Pas saya ngaji lagi, nambah atuh jadi 6. Mau kagak dengerin ini? Gua saya udah aus ini, nggak ada airnya. Susu ya, susu semuanya biar semangat ya. Nah ini mau kemana ini? Penyakit hati yang pertama, kata bapak saya, takabur. Apa takabur? Ghamdun nas wa batarul haq. Ngecilin orang dan gak mau menerima kebenaran. Ada orang begitu dinasihatin di depan doang nunduk, iya mualim, iya mualim. Ada juga yang lawan, mualim kan udah ngerasain, saya yang ngerasain. Ada juga yang begitu tuh. Padahal kalau udah Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda, udah sami'na wa ata'na. Jadi kalau orang menolak kebenaran, dikasih tahu yang benar, tapi dia marah, itulah orang takabur. Termasuk orang yang gak mau ngaji, takabur itu. Terus yang kedua, penyakit hati kita bawa. Amal pengen didengar orang. Kalau ibadah pengen didengar orang, bukan nyari ridho Allah. Terus yang ketiga, riya. Sering kita dengar nih riya. Asal katanya ro'ah, pengen dilihat. Jadi kalau beramal, berbuat baik, pengen dilihat orang, bukan pengen dilihat Allah. Terus yang berapa nih? Jadi minum nih ya. Yang keberapa? Yang keempat, ujub. Ujub, ajaib. Merasa dirinya paling hebat. Wah, kalau nggak ada gua nggak beres tuh acara. Kalau nggak ada gua nggak jalan tuh acara. Nggak boleh begitu. Yang ajaib nggak ada yang tahu itu, ada di hati. Saya ingat banget ceramah Allah yarham Kiai Haji Jami MZ ketika beliau ke Singapura. Dia turun dari pesawat, dihormatin orang. Datang tuh setan ujubnya, Udin, hebat ya lu, kecil-kecil orang berebutin lu cium tangan. Akhirnya karena beliau orang alim, dibilang, oh ini ujub-ujub, nggak boleh ini. Dibuang, pasti ada di kita. Suka ada nongol tuh gitu-gituan. Kalau tahu ilmunya, tekan, jangan ditongolin. Terus yang ke berapa tuh? 5. Tadi 4. Enggak, saya biar nyambung aja, biar nggak ngantuk gitu. Iya. Takabur, sum'ah, terus ujub, dia. Yang kelima, hasud. Iri aja sama orang. Boleh kalau iri sama yang ngasih donasi anak yatim gede, boleh. Sama orang alim pengen punya ilmu kayak dia, boleh. Ada orang yang ibadahnya banyak, boleh. Tapi kalau untuk wano dia
kaya somomat mudah-mudahan miskin. Jangan, kagak boleh begitu. Sirik kali itu. Nah itu 5 tuh, akhirnya saya dapat lagi tuh. Pagi itu saya ngaji. Yang ke-6, hiqdu, hak kecil, ha, qaf, dal. Hiqdu, artinya dendam. Ono ibu ono ketika saya nyunatin dia nggak datang, kira dia ngundang, nggak datang juga gua. Orang dia nggak datang waktu itu. Nah itu lagu orang kita itu kadang-kadang. Itu harus dihilangin semua. Dan itu ada semua di tubuh kita. Jadi ditahanin, diatur. Untuk ngilangin nggak bisa. Pasti ada aja godaan itu. Itu penyakit hati. Hilangin dengan, nah ini santunin anak yatim, sayangin mereka. Walau kita nggak bisa tiap hari, nggak bisa tiap bulan, setahun sekali nih. Nah Abang Bakar, Bang Beli ngobrol sama saya, gimana mualim kalau setahun 2 kali? Ya saya oke-oke aja, cuma kan nyumbang. Ada yang ngeluh sama saya, donasi mulu ini mualim begitu. Ya habis bagaimana kan itu? Emang penyakit kita tahu, kita nggak tahu. Ya anak-anak yatim nih, ya mohon maaf. Tapi bersyukurlah kita di kampung kita ini ada yang peduli, ada yang mau ngurusin. Doa ini semua yang ngurusin, semoga diberkahi hidupnya. Apa sih berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Mudah-mudahan nih yang nyumbang, yang bantu acara ini dibanyakin duitnya, diberikan rezeki yang banyak, dijadiin orang kaya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah apa terus ini ya? Bos, kok diam aja nih? Bagaimana ini MC terus apa udah? Ada 3 hadis nih. Tapi buat anak yatim dulu nih, buat anak yatim. Anak-anakku sekalian, kalian harus pinter ngaji, pinter sekolah. Jangan putus asa. Nabi kita punya gelar abal yatim, bapaknya anak yatim. Dek, hoi, itu nanti jam. Nanti dibinjem nanti pokoknya ya. Ini buat anak yatim nih, jangan putus asa. Anda harus hebat, Anda harus kuat. Apa itu kuncinya? Punya ilmu. Nabi bersabda, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamati. Nanti manusia yang sangat rugi di hari kiamat. Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Seseorang yang ada waktu buat ngaji, buat nuntut ilmu, buat sekolah, buat ngaji tapi dia agak mau, itulah orang yang paling rugi nanti memang di akhirat. Kalau sekarang belum kelihatan. Sama bergaul nih, bergaul sama yang benar. Karena teman mempengaruhi pribadi seseorang. Ya ingetin tuh pesan mualim nih, ngaji ya, ngaji sekolah yang benar. Karena ada yang mengatakan man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Akhirat juga harus pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Itu buat anak-anakku tuh ya, harus pintar ngaji, pintar sekolah. Nah terus buat orang-orang yang memudahkan, gampangin urusan saudaranya, Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan. Siapa saja orang yang melapangkan urusan seorang mukmin di dunia, di dalam dunia ini, naffasallahu, Allah nanti lapangkan juga kurbatan, satu kesulitannya, min kurabil yaumil qiyamah, urusannya nanti di hari kiamat Allah gampangi. Terus yang kedua,
Man yassara ala mu'sirin, siapa yang mudahin orang yang dalam kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah gampangin juga urusannya di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, yang ketiga, wal aunu wallahu fil auni abdihi makana abduhu fi auni akhihi. Allah akan tolong seorang hamba selama hamba itu nolong saudaranya. Dan ada juga di hadis yang lain, mammasya fi hajati akhihi, siapa yang berjalan jika kita ini melangkah dari rumah kita masing-masing untuk menyelesaikan hajat saudara kita, nanti di hari kiamat hatta yusbitaha, tapi ini sampai selesainya acara, hatta yusbitaha lahu, sampai selesai itu acaranya, asbatallahu qadamahu yauma tanzilul aqdam, nanti di hari kiamat jembatan siratal mustaqim itu banyak yang jatuh. Nah, kalau orang yang datang berjalan kaki atau naik kendaraan untuk gampangin urusan saudaranya, nanti dia asbata, Allah mantepin, jadi nggak kepleset, nggak nyebur di neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Demikian, mohon maaf. Kita tutup acara kita dengan Ummul Quran, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita dikerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati salahil qulub wal qawalib wal husuli ala kulli matalib lana wa li jam'ina hadza wa li ahlina wa li ahlikum bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Ali ibn Abi Thalib wa kafati alihi al-thayyib wa ashabihi bi zawil manaqib summa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.